Lalu ada apa makna dalam gejolak politik jelang 4 November mendatang? Kita bahas bersama sejumlah narasumber kami sudah bergabung di studio Kompas TV. Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dan juga pengamat politik dari LIPI, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Pak Didi. Selamat sore ya, juga Prof. Ikrar. Saya mau tanya ke Pak Didi, tadi pernyataan Pak SBY, ini apakah ada kegelisahan memang dijadikan tertuduh misalnya dijadikan salah satu motor pada demo 4 November mendatang? Ini kan 4 November, ini kan ada demonstrasi. Lalu isu-isu yang berkembang saya pikir nggak sehat ya. Dan disinyalir data-data intelijen itu tidak akurat sehingga timbullah kehebohan-kehebohan yang luar biasa. Ini belum lagi di sosial media dan sebagainya yang seolah-olah ini menuduh Presiden ke-6 Pak SBY ada di belakang ini. Ini saya pikir sangat nggak masuk akal ini. Bukan karakter Pak SBY dan tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. 10 tahun ya Pak SBY memimpin negeri ini menjaga demokrasi sebaik mungkin. Yang namanya demo-demo, namanya unjuk rasa demo itu hal yang biasa. Dari hari ke hari hal yang biasa namun bisa ditangani dengan baik. Dan kebebasan ekspresi itu diberikan seluas-luasnya asalkan tentu bertanggung jawab dan tidak anarkis. Pihak-pihak siapa saja yang diduga berada di balik isu ini muncul? Isu pada ini kan analisis intelijen ini kan yang saya dengar analisis ini berdasarkan konon dari data-data sosial media menjadi analisa, dijadikan analisa. Dan tapi kemarin sudah ya Pak SBY silaturahmi ke Menko Polhukam ya yang bertanggung jawab dalam hal menyangkut keamanan ini, lalu ke Pak Yusuf Kalla. Tidak ada ini mereka tidak percaya dengan isu ini. Tapi tentu isu yang berkembang ini wajar sebagai Presiden ke-6 dan sebagai Ketua Umum Partai untuk mengklarifikasi dan menjelaskan ke publik. Saya pikir hal yang biasa saja. Karena isu ini sudah sedemikian rupa kalau kita dengar di mana-mana, ini nggak bisa dipungkiri. Seolah-olah tuduhan kalau ada anarkis ini di belakangnya Pak SBY. Mengapa begitu urgent, Pak Didi, harus dijelaskan? Saya pikir harus dijelaskan. Sebenarnya tujuan yang lebih jauh dari penjelasan Pak SBY, ingin adanya situasi yang damai pada tanggal 4 nanti ya. Bahwa tidak boleh ada yang namanya unjuk rasa yang anarkis, unjuk rasa yang merugikan siapapun. Harus unjuk rasa yang tertib dan damai. Dan unjuk rasa itu adalah hak warga negara yang tidak bisa dilarang-larang. Saya pikir itu hak warga negara yang memang wajar sebagaimana 10 tahun ini kita lihat. Berbicara soal demonstrasi 4 November ini kan tidak terlepas dengan adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur petahana. Kalau Prof. Ikrar melihatnya seperti apa? Tadi Pak SBY mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi pilkada, isu ini atau masalah ini. Sepakat dengan itu Prof. Ikrar? Ya, kalau saya lihat dari pihak Partai Demokrat ya, baik itu Pak Syarif Hasan tadi pagi di Sindu Radio ya, dan juga Pak SBY tadi di Cikias ya, bahwa itu nasing tuduh dengan pilkada dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat memang pasti ada kaitannya dengan pilkada. Kenapa demikian? Karena tekanan-tekanan itu menunjuk pada supaya Ahok itu ditahan. Ya. Dan kemudian tadi pagi juga Pak SBY entah mungkin tujuannya apa ya, beliau mengatakan bahwa kalau sampai Lebaran Kuda persoalan itu tidak diselesaikan ya, itu akan terus terjadi demonstrasi. Dan buat saya kalimat itu bisa diinterpretasikan sebagai suatu provokasi juga. Apa ini bisa diinterpretasikan? Saya pikir tidak demikian. Kalau kita dengar ya benar-benar ini nggak ada tuduhan memprovokasi. Saya pikir tidak ada dari awal. Justru menyarankan tidak boleh ada anarkis pada tanggal 4 nanti. Tapi di sana penekanannya hukum ini harus menjadi panglima, ya. Hukum menjadi panglima. Kenapa kasus Ahok ini demikian gejolak di publik dan sebagainya? Pastikan ada publik yang tidak puas, ada perasaan masyarakat yang merasa keadilan tidak ditegakkan, hukum tidak ditegakkan. Oleh karena ini harus ada endingnya, ada kepastian. Dan ini kan diserahkan kepada penegak hukum, kepada kepolisian. Dan kepolisian biarkan proses sampai ini tuntas, selesai. Tidak boleh ini jadi panjang demikian rupa, timbul gejolak yang luar biasa. Jangan karena satu orang Ahok ini luar biasa repotnya kita, ini harus ada kejelasan. Ini terkesan penanganan kasus ini agak berbeda dengan penanganan kasus-kasus yang lain. Proses hukumnya kan sedang berlangsung. Apakah perlu ada unjuk rasa besar-besaran sementara proses hukum ini kita tahu ini kan sedang diselidiki? Hak warga masyarakat. Ini
menyangkut, kita hormati warga masyarakat ya, menyangkut akidah yang ya itu hak warga masyarakat, tetapi kita hormati juga proses hukum yang ada. Lalu unjuk rasa nggak boleh ya, nggak bisa juga. Ini 10 tahun kita buka demokrasi, silakan orang berunjuk rasa, warga negara unjuk rasa, asalkan tertib dan terkendali, tentu tidak ada masalah. Menurut saya itu yang jadi masalah manakala anarkis gitu kan. Saya tanya sekarang ke Prof. Ikrar. Kalau tadi sebelumnya saya tanya ke Pak Didi soal tadi pernyataan Pak SBY hari ini terkait dengan unjuk rasa, urgensinya di mana? Kalau tadi Pak Didi melihat ini urgent, apa? Bukan urgent, hak warga negara. Hak warga Bukan negara masalah juga? urgent tidak urgent, tapi hak Yang jelas, warga negara. buat saya ya, baik Presiden Jokowi ataupun pemerintah ya, pada umumnya itu tidak pernah menyatakan bahwa demonstrasi itu dilarang. Demonstrasi itu adalah bagian dari partisipasi politik dan itu sah dalam suatu negara demokrasi. Dan kalau kemudian kalau kita katakan bahwa terkait dengan proses hukum, ya saya juga punya datanya ya. Proses hukum itu kita tahu bahwa peristiwa yang Ahok bicara di Pulau Seribu itu tanggal 27 September 2016 ya. Dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri itu 6 Oktober 2016 ya. Kemudian Barreskrim itu datang ke TKP dan kemudian melihat videonya Ahok itu 15 Oktober 2016 ya. Kemudian Barreskrim periksa saksi itu 19 Oktober ya. Kemudian juga staf Ahok juga dipanggil 20 Oktober. 24 Oktober 2016 itu Ahok sendiri datang ke Barreskrim Mabes Polri ya. Tapi ada juga saksi pelapor itu yang dipanggil malah kemudian nanti aja deh, tunda-tunda dulu deh gitu. Jadi di situ menunjukkan betapa proses hukum itu sebetulnya sudah berjalan dan seperti juga dikatakan oleh Pak Boy ya bahwa proses hukum itu kan tidak bisa langsung dari penyelidikan ke penyidikan, semuanya kan memang berproses, tapi jangan kemudian ditekan-tekan. Sebab kalau kemudian tekanan itu baik terhadap penegak hukum atau presiden supaya menekan penegak hukum, itu jangan sampai terjadi intervensi itu. Jadi intinya buat saya lagi-lagi bahwa demo sah, asalkan jangan anarkis. Tapi untuk jelang demonstrasi ini kita lihat ada tokoh-tokoh besar yang mengeluarkan pernyataan di muka publik juga saling bertemu. Hari ini ada Pak SBY, sebelumnya juga Presiden bertemu langsung dengan Prabowo Subianto. Apa maknanya? Mengapa begitu banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik nasional bahkan yang turun tangan dalam demo ini? Ya, buat saya ini sangat penting ya, dialog di antara para elit politik, apalagi pemimpin bangsa ya. Dan saya melihat bahwa komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto itu jauh lebih baik dibandingkan komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan Presiden ke-6 kita Pak SBY. Ya, kenapa demikian? Anda bisa lihat ya, Prabowo setelah kalah didatengin sama Pak Jokowi ke Kertanegara, dia mau hadir di dalam pelantikan ya. Kemudian Pak Prabowo juga mau datang ke Istana Bogor dan kemarin Pak Jokowi datang ke Hambalang. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, itu sampai sekarang boleh dikatakan tidak pernah hubungan itu. Saya kira keliru ya. Saya rasa keliru, nggak demikian ya, nggak bisa dilihatnya sepotong-sepotong. Dari awal peralihan pemerintahan itu kita lihat pertama kali dalam sejarah bagaimana Presiden ke-6 dengan kabinetnya membantu Presiden ke-7 ya beserta perangkatnya, ada proses transisi yang baik. Lalu kalau ada hal-hal ini nggak bisa disimpulkan demikian saya pikir ya. Lalu ada komunikasi antara pihak mana yang lebih baik, tidak demikian. Tapi kemarin yang dilakukan saya pikir oleh semua pihak itu bagus ya. Ada yang namanya silaturahmi dengan pihak-pihak yang pas dan berkompeten. Saya pikir tujuannya sama agar tanggal 4 ini kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saya kira. Tapi kalau dibanding-bandingkan mana lebih baik, mana lebih buruk, saya rasa nggak demikian. Saya pikir Pak SBY orang yang sangat terbuka, orang sangat demokratis. Kita lihat 10 tahun bagaimana tidak ada sumbatan sama pun. Sekarang mari kita beranjak ke tahap simpulan dari perbincangan kita. Saya ke Prof. Ikrar. Jikalau ini tidak ada momentum pilkada, apakah demonstrasi 4 November akan menjadi sebesar ini? Buat saya kemungkinan itu kecil. Probabilitasnya itu akan sangat kecil. Kenapa demikian ya? Karena tekanan politik itu adalah supaya Ahok itu ditahan. Dan kalau ditahan berarti itu akan menggugurkan dia sebagai calon petahana ya, untuk jadi gubernur DKI Jakarta kembali. Jadi saya melihatnya seperti itu. Saya beda pendapat. Saya nggak sependapat dengan itu. Karena apa yang dilakukan, ini Ahok kawan saya di DPR dulu ya. Tapi
kasus ini yang sekian kali yang namanya seorang pemimpin di dalam bertutur, di dalam harusnya terkontrol, harusnya bijak. Karena seorang pemimpin, setiap perkataan, kalimat, dan sebagainya jadi perhatian publik. Apalagi menyangkut akidah. Dan ini sekian kalinya, bukan masalah Pulau Seribu. Ya, baik. Sekian kalinya Pak Ahok ini ya membuat pernyataan-pernyataan yang sangat timbul kontroversi. Andai Pak Ahok ini bisa lebih mengontrol, bisa menjaga di dalam bertutur, saya pikir tidak perlu energi kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu ya. Kita akan lihat proses hukum sedang berjalan, kita hargai. Di sisi lain juga hak konstitusi warga dalam demonstrasi nanti kita semua hargai, tapi yang garis bawahi adalah tidak ada tindakan anarkistis di sana. Terima kasih banyak Pak Didi Irawadi sudah bergabung, Wakil Sekjen dari Partai Demokrat. Terima kasih juga Profesor Ikrar Nusa Bakti, peneliti dari LIPI. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih juga Prof. Ikrar sudah hadir.